Halo Sobat Kaliboto, berjumpa lagi di channel Kaliboto Bersuara. Channel di mana cerita, ide, pengetahuan dan inspirasi bertemu. Pada kesempatan ini, kita akan membahas terkait dengan keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang panduan penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan dalam mendukung swasembada pangan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan subscribe channel kami ya. Sobat Kaliboto, sebagaimana kita ketahui pada tanggal 9 Januari tahun 2025 Kementerian Desa telah mengeluarkan Peraturan Nomor 3 Tahun 2025 tentang panduan penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan dalam mendukung swasembada pangan dengan minimal belanja untuk ketahanan pangan adalah 20% dari dana desa. Hal itu dilakukan sebagai implementasi dari Astacita Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dalam peraturan tersebut, tidak dijelaskan secara detail jenis kegiatan yang harus diambil oleh desa. Tujuannya adalah agar desa bisa menyesuaikan peraturan tersebut sesuai dengan kondisi desanya masing-masing dengan tidak mengurangi esensi dan tujuan dari peraturan tersebut. Pada halaman 10 di Kemendespi DT Nomor 3 Tahun 2025, ada penjelasan terkait DG Kode Rekening untuk kesesuaian kegiatan ketahanan pangan berdasarkan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Dari sudut pandang kacamata channel Kaliboto Bersuara yang kami dapat dari beberapa sumber di channel YouTube, kami akan mencoba memberikan sedikit gambaran jenis kegiatan ketahanan pangan untuk desa. Dan perlu kami tegaskan lagi bahwa ini adalah sebuah pendapat atau referensi dan bukan sebuah ketentuan. Tentunya, jika ada kritik dan saran kami siap menerima. Sebelum kita masuk ke jenis kegiatan, perlu Sobat Kaliboto ketahui bahwa ketahanan pangan ini sasarannya adalah menuju desa swasembada pangan. Oleh karena itu Sobat Kaliboto perlu memperhatikan beberapa komponen, yaitu: pertama, kegiatan utama; kedua, kegiatan pendukung; ketiga, tujuan kegiatan; keempat, sasaran kegiatan; kelima, indikator keberhasilan. Oke Sobat Kaliboto, mari buka lagi aturan Kemendes PDT nomor 3 tahun 2025 pada halaman ke-10. Di sini kami akan memberikan contoh sebagai referensi untuk peran BUMDes atau BUMDes bersama dalam kode rekening 4.6.01 dan 4.6.02. Pertama, kegiatan pengelolaan kerja atau usaha lumbung pangan desa. Untuk kegiatan utama pengelolaan kerja atau usaha lumbung pangan desa meliputi: pertama, pengelolaan lumbung pangan desa, seperti mengelola lumbung pangan desa untuk menyimpan dan mengelola hasil pertanian mulai dari beras, jagung, dan lain sebagainya. Kedua, pengembangan usaha pertanian di desa, seperti penanaman padi, jagung, dan lain sebagainya. Ketiga, pengolahan hasil pertanian menjadi produk lebih bernilai, seperti beras siap konsumsi, tepung jagung, dan lain sebagainya. Untuk kegiatan pendukung pengelolaan kerja atau usaha lumbung pangan desa, meliputi: pertama, pelatihan pengelolaan lumbung pangan, seperti memberikan pelatihan kepada pengelola lumbung pangan desa tentang cara pengelolaan yang efektif dan efisien. Kedua, pengadaan peralatan untuk lumbung desa, seperti pengadaan bahan dan peralatan untuk pengelolaan lumbung pangan desa. Ketiga, pengembangan sistem informasi, seperti mengembangkan sistem informasi untuk memantau dan pengelola lumbung pangan desa. Untuk tujuan kegiatan pengelolaan kerja atau usaha lumbung pangan desa adalah meningkatkan ketersediaan pangan di desa, meningkatkan pendapatan petani, pengelolaan dan pemanfaatan lumbung pangan desa, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Untuk sasaran kegiatan pengelolaan kerja atau usaha lumbung pangan desa adalah: pertama, petani dan pengelola lumbung pangan desa. Kedua, masyarakat desa yang membutuhkan pangan. Ketiga, penyediaan bahan pada program makan bergizi gratis. Untuk indikator keberhasilan kegiatan pengelolaan kerja atau usaha lumbung pangan desa adalah: pertama, meningkatnya ketersediaan pangan di desa. Kedua, meningkatnya pendapatan petani dan pengelola lumbung pangan desa. Ketiga, serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat desa. Kedua, kegiatan penyediaan permodalan untuk mendukung ketahanan pangan menuju swasembada pangan dan makan bergizi gratis.
Untuk kegiatan utama penyediaan permodalan untuk mendukung ketahanan pangan menuju swasembada pangan dan makan bergizi gratis meliputi: pertama, penyediaan permodalan untuk para petani. Kedua, pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan para petani. Untuk kegiatan pendukung penyediaan permodalan untuk mendukung ketahanan pangan menuju swasembada pangan dan makan bergizi gratis meliputi: pertama, seleksi calon penerima modal. Kedua, monitoring dan evaluasi dari hasil kegiatan. Untuk tujuan kegiatan penyediaan permodalan untuk mendukung ketahanan pangan menuju swasembada pangan dan makan bergizi gratis meliputi: pertama, meningkatkan hasil produksi pertanian dari petani. Kedua, meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Untuk sasaran kegiatan penyediaan permodalan untuk mendukung ketahanan pangan menuju swasembada pangan dan makan bergizi gratis adalah para petani dan masyarakat desa yang memiliki lahan. Untuk indikator keberhasilan kegiatan penyediaan permodalan untuk mendukung ketahanan pangan menuju swasembada pangan dan makan bergizi gratis adalah: pertama, jumlah petani dan masyarakat desa yang memiliki lahan mendapatkan pinjaman modal. Kedua, meningkatkan jumlah produksi pangan. Ketiga, serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat desa. Ketiga, penyewaan peralatan pertanian. Dalam hal ini sudah sangat jelas dari setiap komponennya, di mana nantinya peran BUMDes atau BUMDes bersama adalah menyediakan penyewaan peralatan pertanian yang dibutuhkan oleh para petani lokal. Keempat, penyedia sarana produksi, pemasaran hasil pertanian melalui pengelolaan lumbung pangan, pengolahan dan pemasaran, serta kerjasama dengan kelompok ekonomi dan swasta. Untuk kegiatan utamanya meliputi: pertama, pengelolaan lumbung pangan seperti pengelolaan lumbung pangan untuk menyimpan dan mengolah hasil pertanian. Kedua, pengembangan sistem informasi seperti pengembangan sistem informasi untuk pemasaran yang lebih luas. Ketiga, kerjasama dengan kelompok ekonomi desa dan swasta seperti bekerja sama dengan kelompok ekonomi desa dan swasta untuk meningkatkan kemampuan hasil produksi dan pemasaran hasil pertanian. Untuk kegiatan pendukungnya meliputi: pertama, pelatihan pengelolaan lumbung pangan seperti pelatihan bagi pengelola lumbung pangan dalam meningkatkan kemampuan dan tata kelola lumbung pangan yang efektif dan berkualitas. Kedua, pelatihan pengembangan sistem informasi seperti pelatihan pemasaran secara daring atau online. Ketiga, monitoring dan evaluasi dari hasil kegiatan. Untuk tujuan kegiatannya meliputi: pertama, meningkatkan produksi pertanian yang berkualitas dan berkuantitas. Kedua, meningkatkan pendapatan petani melalui pemasaran yang lebih luas. Ketiga, meningkatkan kemampuan dalam mengelola produksi dan pemasaran hasil pertanian. Untuk sasaran kegiatannya adalah: pertama, petani yang ada di desa. Kedua, masyarakat yang memiliki lahan. Ketiga, kelompok ekonomi desa. Untuk indikator keberhasilannya adalah: pertama, jumlah hasil produksi pertanian yang meningkat. Kedua, jumlah pendapatan petani yang meningkat. Ketiga, jumlah petani yang berhasil memasarkan hasil pertanian mereka ke pasar yang lebih luas. Oke Sobat Kaliboto, itulah sedikit gambaran atau referensi terkait dengan peran BUMDes atau BUMDes bersama pada program dan kegiatan ketahanan pangan dalam mendukung swasembada pangan di desa sesuai dengan lampiran Kemendes PD nomor 3 tahun ke-2025. Jangan lupa untuk selalu mengikuti channel Kaliboto Bersuara, karena masih banyak cerita, ide, pengetahuan dan inspirasi menarik lainnya yang menunggu untuk Sobat Kaliboto dengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam sukses untuk kita semua.